Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali pelajaran fikih kita dengan materi yang sekarang adalah hikmah dan keutamaan puasa. Di antara hikmah dan keutamaan puasa yang paling utama yaitu puasa adalah jalan untuk meraih takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut mengenai hikmah disyariatkannya puasa, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena dalam puasa kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang meliputi takwa dalam puasa adalah seorang muslim meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan saat itu, yaitu makan, minum, hubungan suami istri, dan semacamnya. Padahal jiwa begitu terdorong untuk menikmatinya. Namun semua itu ditinggalkan karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho dan pahala darinya. Itulah yang disebut dengan takwa. Begitu juga orang yang berpuasa melatih dirinya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menahan, mengekang, mengendalikan hawa nafsunya. Padahal bisa saja ya menikmati berbagai macam kenikmatan, tetapi hal itu ditinggalkan karena kita menyadari dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat dan mengawasi kita. Hikmah puasa yang kedua, bisa membentengi diri kita dari godaan setan. Setan memasuki atau merasuki tubuh manusia melalui saluran darah. Dengan berpuasa, maka saluran darah tersebut akan menjadi lebih sempit. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan itu menyusup dalam aliran darah anak Adam, maka persempitlah jalan masuknya dengan lapar atau puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan kita berpuasa, berarti jalannya setan dalam tubuh kita menjadi sempit, sehingga ruang gerak setan untuk menggoda kita pun menjadi lebih sempit. Sehingga dengan demikian kita akan bisa terhindar daripada godaan setan. Yang ketiganya, puasa melatih kesabaran, kejujuran, dan kedisiplinan. Sabar merupakan salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan kunci kesuksesan seseorang mukmin dalam menjalankan kehidupan. Secara langsung, puasa mengajarkan dan melatih kita untuk bersabar. Bersabar untuk menahan lapar dan dahaga dari waktu fajar hingga terbenamnya matahari. Sabar menahan diri dari segala bentuk perbuatan yang membatalkan puasa. Sabar dalam menjaga lisan dan menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Dengan demikian, puasa secara garis besar melatih seseorang muslim untuk bersabar dalam segala hal. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Puasa itu separuh sabar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, puasa mengajarkan kita untuk berbelas kasih pada sesama. Ketika berpuasa, orang yang kaya merasakan lapar seperti yang dirasakan oleh orang miskin. Sehingga dengan demikian akan timbul rasa simpati dan empati dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Sehingga dengan berpuasa, orang kaya akan menjadi lebih dermawan lagi dan mau membantu kesusahan orang-orang miskin. Yang kelimanya, puasa dapat memelihara kesehatan. Dengan berpuasa, pola makan kita menjadi lebih teratur
dan pola makan yang teratur akan membantu mengontrol kesehatan kita. Yang keenam, dengan berpuasa bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagai obat pengekang baginya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketujuh, puasa adalah salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita umur, telah memberikan kita kesehatan, yang mana semua itu harus kita syukuri dengan cara menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah berpuasa. Sehingga dengan demikian, dengan menjalankan ibadah puasa, maka hal tersebut adalah sebagai salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min danbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga, harta dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat atau fitnah. Namun fitnah itu akan terhapus dengan salat, saum, sedekah, amar ma'ruf dan nahi munkar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, pintu surga Ar-Rayyan khusus bagi orang yang berpuasa. Dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, 'Mana orang yang berpuasa?' Lantas mereka pun berdiri, selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup dan setelah itu tidak akan lagi yang memasukinya." Dalam riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad juga disebutkan, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Yang ke-10, orang yang berpuasa memiliki waktu mustajab terkabulnya doa. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang dizalimi.